Pemirsa setia Pijar TV, terima kasih ya sudah klik video YouTube ini. Program ini didanai oleh mitra dan sahabat sekalian yang selalu mendukung kami dengan setia. Dan tahukah saudara bahwa ada cara yang baru dan mudah loh di YouTube untuk membantu kami memproduksi program-program yang selalu fresh di Pijar TV. Silakan klik tombol thanks di bawah dan saudara bisa mengirimkan kami stiker Super Thanks dengan donasi saudara. Yuk, segera dicoba. Seberapapun donasi saudara sangat memberkati pelayanan kami. Salam terang bagi Indonesia. Worthy of every song we could ever sing, worthy of all the praise we could ever bring, worthy of every breath we could ever breathe. We live for you, we live for you, Jesus. Jesus, the name above every other name. Jesus, the only one who could ever save. Worthy of every breath we could ever breathe. We live for you.
for all eternity, Lord, and find there is none like you. There is none like you. No one else can touch my heart like you do. I can search for all eternity, Lord, and find there is none like you. Blessed assurance, Jesus is mine. He's been my fourth man in the fire, time after time. Born of His Spirit, washed in His blood. He did for me on Calvary is more than enough. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. In God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. I saw the Lord and He heard and He answered. I saw the Lord and He heard and He answered. I saw the Lord and He heard and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust Him. I saw the Lord and He heard and He answered. I saw the Lord and He heard and He answered. I saw the Lord and He heard and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. And I trust in God, my Savior. Never
Balik Yo. lagi bersama kami Saya Bilung Mahua dan saya Adinda Syalaita Likumahua di di program When the Music Fades by Yes. Pijar TV. Ini sebuah program di mana kita akan membahas tentang praise and worship, Betul sekali. menjawab pertanyaan yang masuk tentang praise and worship. Tapi udah beberapa episode ini kita bikin beda. konsepnya beda. Konsepnya beda, kita lebih Berkumpul semua di sini. Yes, worship session. Kalau sebelum-sebelumnya kita cuma talk show, cuma bahas pertanyaan. Kali ini kita lebih fokus justru in worship session. Yes. Jadi terima kasih buat teman-teman yang sudah di sini. Boleh tepuk tangan buat kita semua. Oke, langsung aja pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama cuma satu, Pak. Iya. Pertanyaan pertama Oke, di episode ini. Oh, sabar, cuma satu. pertanyaannya adalah pernah nggak Kak dikritik bahwa permainan Pernah. musik? Wah, Oh ya. jangan curcol dulu Oh, iya, bentar. sorry. Pernah nggak Kak dikritik bahwa permainan musik atau nyanyi Kakak terlalu tampaknya menampilkan skill dan kurang ngeroh? Bukan ngeroh ya, ini bukan ngerok ya. Ngeroh. Kalau ngerok telepon Toto apa? Tapi kita lagi pakai celana bukan rok ya. Bener. Gimana cara Kakak menanggapinya? Pernah nggak Kak? Wah, Berry Likumahua mah pernah Wah, banget. kenyang aku mah. Ya. Ada di kontennya Udah yang mana biasa. tuh? Aku mah udah biasa digituin. Sering sih. Terlalu sering Tapi sampai bagaimana nanggepinnya? Coba ini kan pengalaman pribadi. udah kebal, guys. Berarti harusnya apa? Mau ngapain juga mah aku salah, mending aku bikin aja. Sabodo teuing ya. Sabodo. Enggak gitu. Maksudnya gini, mungkin banyak orang yang belum punya cukup referensi untuk melihat jenis musik yang berbeda gitu. Mungkin dipikirnya kalau kita mainnya menampilkan yang skill terus langsung berarti kita kurang roh. Padahal mungkin kalau teman-teman ngecek semua gospel musician kayak Marvin Sapp, kayak Fred Hammond, kayak Ty Tribbett, musiknya susah semua. Kim Burrell, musiknya susah semua. Dan memang itu cara mereka menyembah. Karena menurut saya pribadi, musik itu setiap orang punya DNA dan punya preferensinya masing-masing. Mungkin kalau ingat berapa tahun lalu dulu waktu band Delirious muncul, semua orang protes kok musik kayak gini masuk di gereja. Tapi pada kenyataannya akhirnya banyak yang bisa menyembah, banyak yang bisa menikmati musik itu untuk mereka, bikin mereka lebih dekat sama Tuhan, bangun hubungan sama Tuhan. Atau band-band kayak berapa tahun terakhir juga Planet Boom dari Planet Shakers bikin musiknya lumayan unik, ada trap musiknya di situ. Jadi sebenarnya pada akhirnya kreativitas itu harusnya nggak membuat seseorang menjadi lebih ngeroh atau nggak ngeroh gitu. Karena kita harus mengerti bahwa Roh Tuhan ada sama kita, Roh Kudus ada sama kita setiap hari. Berarti harusnya ngeroh itu tanda kutip nggak ditentukan sama jenis musiknya, nggak ditentukan sama cara kita bermusik. Nah, kalau saya yang jadi ayat dan penguatan buat saya setiap saat adalah di Mazmur 33. Mazmur 33 ayat 3 bilang gini, nyanyikanlah baginya nyanyian baru, petiklah kecapi baik-baik dengan sorak-sorai. Tapi versi bahasa Inggrisnya bilang, sing to him a new song, play skillfully and shout for joy. Itu versi NIV, versi NKJV, sing to him a new song, play skillfully with a shout of joy. Jadi skillfully itu sesuatu yang bahkan di sini Mazmur Daud menyatakan seperti itu, play skillfully adalah sesuatu yang harus kita kasih buat Tuhan. Karena kalau mungkin beberapa episode sebelumnya kita bahas, apapun juga yang kamu perbuatlah seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kolose 3 ayat 23. Kalau buat saya pribadi, dengan kemampuan musik yang saya punya, saya pengen kasih semua. Kalau apalagi saya sebagai musisi pribadi gitu ya, kalau saya di-hire sama seseorang untuk bikin musik yang bagus buat mereka, saya akan bikin yang terbaik yang saya bisa. Apalagi buat Tuhan yang nebus saya, buat Tuhan yang udah mati buat saya. Saya mau kasih semua yang saya bisa lakuin. Kalau perlu jari saya sakit semua di saat saya main, gak apa-apa deh, asal saya bisa memuliakan Tuhan melalui permainan musik saya. Cuman sayangnya banyak orang menganggap bahwa itu adalah penampilan yang curi-curi kemuliaan katanya. Saya gak percaya bahwa kemuliaan Tuhan bisa dicuri dengan permainan musik saya yang sebodoh ini dan sebiasa ini. Saya percaya bahwa kemuliaan Tuhan terlalu indah buat dibandingkan sama musik apapun. Jadi harusnya, kalau menurut saya pribadi, kalau misalnya gak setuju gak apa-apa, ramein aja kolom komentarnya, biar seru ya. Tapi buat saya gini, kalau orang terkesan sama permainan saya, berarti permasalahannya bukan di saya, tapi di orang yang terkesan. Harusnya fokusnya tetap sama Tuhan, karena saya saya pribadi ya, gak pernah pengen nampilin apa-apa. Saya udah kenyang di panggung, yang orang bilang panggung dunia, panggung sekuler, saya udah kenyang ditepokin tangan. Jadi waktu saya ketemu Tuhan, saya main di hadapan Tuhan, saya cuma pengen fokus sama dia dan saya kasih yang terbaik yang saya bisa. Mudah-mudahan bisa dipahami ya, kalau misalnya gak dipahami, ya gak apa-apa juga sih. Agree to disagree aja. Iya, mungkin yang ini maksudnya menampilkan skill atau kurang ngeroh gitu ya. Menampilkan skill kan bukan berarti kita cuma curi-curi kemuliaan ya. Yes. Balik lagi ke kemuliaan Tuhan gak bisa dicuri, geng. Tapi ya itu mungkin orang yang melayani di bidang apapun ya, di posisi apapun, mungkin mereka emang cuma mau excellent aja. Kalau di dunia mereka bisa excellent, kenapa nggak melayani Tuhan excellent kan? Dan
sebenarnya kita excellent-nya kita juga selalu punya caranya yang fresh. Ini tadi dapat di Yehezkiel 36. Paling penting adalah gini, Yehezkiel 36 sampai 26 nih nggak tahu isi nyambung apa enggak, tapi tiba-tiba dapat aja. Kamu akan kuberikan hati yang baru. Dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Taat itu adalah taat sesuai dengan caranya Tuhan. Taat, oke, Tuhan maunya caranya gini, bukan pakai cara yang lama. Oke, ikutin. Oke, kita upgrade cara kita yang baru lagi, cara skill kita yang baru lagi. Taat aja, dan maksudnya dan di situ ada bahasa aslinya tuh cadas. Nih kalau misalkan bapak-bapak yang suka ngulik-ngulik di sini, mohon maaf kalau salah, nggak tahu ngomongnya cadas atau cadas gitu. Yang salah satu artinya fresh. Nah kalau kita ikut Tuhan dan kita terkoneksi sama Tuhan, kita akan selalu fresh, nggak pakai cara lama. Mau itu genre apapun, mau kamu skillnya kayak apapun, kalau kita selalu fresh dan terkoneksi sama Tuhan, firman Tuhan, itu menurut aku sih pelayanan yang paling powerful. Ya. Gitu. Saya percaya dan bahwa dan gak usah yang kayak ngejudge orang dan lain-lain. Ya, saya percaya bahwa dimulai dari hati yang mau melayani bener banget. Tapi kita juga jangan stop di situ. Kita harus upgrade skill kita, upgrade kemampuan kita. Karena kalau kita bicara, apalagi kita bicara menjangkau ya, menjangkau orang yang belum kenal Yesus. Di luar sana musik, misalnya main musik gitu, makin keren, makin bagus-bagus. Betul banget. Kalau kita nggak, bukan berarti kita jadi bersaing sama mereka, enggak. Tapi kalau kita juga memberikan yang terbaik, kan itu juga bisa jadi satu cara untuk menarik orang Ya, untuk bisa datang ketemu Tuhan, menjadi toolsnya. Itu bukan fokus utamanya, bukan esensinya, tapi itu bisa menjadi salah satu platformnya. Jadi kalau saya pribadi, again, saya menanggapinya cukup dengan ya itu cara saya dengan Mazmur 33 ayat 3 tadi itu menjadi padanan dan kekuatan saya, pedoman saya. Jadi kalau misalnya ada yang masih gak setuju, again ya gak apa-apa, agree to disagree. Saya percaya ketika kita menyembah atau kita lagi worship, kita punya cara kita masing-masing, kita punya DNA kita masing-masing. Dan kalau misalnya memang masih ada yang protes, ya udah. Tuhan, ingat banget. Tuhan di pihak kita, siapa lawan kita? Nggak, karena ingat banget si Berry keluar dari zona nyaman, dia upgrade skillnya mungkin, ya kalau skillnya dia yang udah jago lah ya. Cie. Nggak sejago itu, banyak lebih jago. Cuman maksudnya dia pernah di luar misalkan genrenya tiba-tiba dangdut gitu kan. Waktu itu kan pernah bikin dangdut worship gitu. Itu dia taat sama Tuhan untuk bikin dangdut deh di keluar zona nyaman. Tapi sesuatu yang fresh datangnya dari Tuhan gitu. Jadi kalau misalkan ada sesuatu yang fresh datangnya dari Tuhan dan tapi kayak takut di judge sama orang lain, gak usah takut ya guys. Karena kita nafas aja kadang-kadang salah. Udah biasa. Tapi yang paling penting adalah apapun yang kita lakukan, kita kasih yang terbaik buat Tuhan. Yes, bukan buat menghibur manusia, karena buat saya audience of one. Penontonnya cuma satu, namanya Yesus Kristus. Dan dia yang layak terima semua hormat dan kemuliaan. Oke, kita tutup dengan satu lagu terakhir. Apa tuh? Let's go lah pokoknya. Hey. For us, God is on our side. He has overcome, yes, He has overcome. We will not be shaken, we will not be moved. Jesus, you are here, carrying our burdens, covering our shame. He has overcome, yes, He has overcome. We will not be shaken, we will not be moved. Jesus, you are here. I will live, I will not die. The resurrection of power of Christ alive in me, and I am free in Jesus' name.
has overcome. We will not be shaken, we will not be moved. Jesus, you are here. I will live, I will not die. The resurrection of power of Christ alive in me, and I am free in Jesus' name. I will live, I will not die. I will declare and lift you high. Christ revealed, and I am free. Jesus' name. Oh, let's go. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it out, shout it out. Hey. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it out, shout it out. I will live, I will not die. The resurrection of power of Christ alive in me, and I am free in Jesus' name. I will live, I will not die. I will declare and lift you high. Christ revealed, and I am healed. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it out, shout it out. Thank you buat semua yang menyaksikan episode kita kali ini, dan kita juga berterima kasih kepada program Semua Kitab Suci yang menjadi partner kita dalam produksi program ini. Yes. Semua Kitab Suci. Kitab Suci adalah sebuah program Program. pembelajaran Alkitab yang lengkap dan detail. Yang kami sajikan dalam bentuk talk show, dan Program ini merupakan penerjemahan dari program Kolel Kitab yang Yes. merupakan program TV Arab pertama yang mempelajari keseluruhan isi Alkitab hingga 1423. Hampir bilang 1945 itu mah kemerdekaan kita. 1423 episode, dan itu bisa ditonton 3 tahun lebih nggak habis tuh ya, 1423 episode. Jadi Baik Semua banget. Kitab Suci tayang setiap hari di Pijar TV. So nonton pastikan, dan kalian bisa mempelajari lebih dalam lagi tentang Alkitab itu seperti apa. Dan juga sampai jumpa di worship session When the Music Fades berikutnya. Saya Dodo Kumahua. Dan saya Adinda Syalaita Likumahua. Naila Rumunde bersama semua teman-teman di sini. Signing out. Bye-bye. God bless you. God bless you. Sahabat Pijar TV, Shalom, apa kabar? Terima kasih sudah menjadi sahabat dan menjadi pemirsa setia program-program Pijar TV. Kami sungguh rindu agar saudara bukan saja diberkati dengan menyaksikan program-program ini, tapi juga dapat berinteraksi dengan kami untuk berdiskusi dan bahkan didoakan melalui WhatsApp dan telepon yang tertera di layar kaca ini. Hubungi kami sekarang melalui WhatsApp. Tim Respon Pijar TV siap untuk melayani saudara. God bless you.